Property Law Pas FM bersama Erwin Kalau dari Erwin Kalau & Co. Property Lawyers. Mitra bisnis Pas FM dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya Erwin Kalau dalam acara Property Law. Kali ini kita akan menanggapi satu penanya dari Ibu Ida ya. Ini ada di daerah Jawa Barat, Depok ya. Jadi kasusnya begini, beliau sudah membeli satu rumah 15 tahun yang lalu dengan cara mencicil, tapi cicilannya memang belum lunas. 15 tahun yang lalu itu dia membeli rumah dengan perjanjian PPJB. Namun setelah itu proyeknya mangkrak. Tiba-tiba pada saat ini proyek itu mau diteruskan. Ya, jadi saya harus bagaimana? Saya konsekuen, Ibu Ida tetap konsekuen akan melunasi sisa pembayarannya, ya, melunasi sisa pembayarannya sesuai dengan perjanjian, ya. Dia menanyakan bagaimana status perjanjian PPJB saya, apakah masih berlaku atau tidak? Karena sudah 15 tahun dan saya sudah berhenti membayar sekitar 12 tahun. Jadi dia cuma mencicil 3 tahun, sudah tidak bayar-bayar lagi. Tapi memang proyeknya juga stop. Bagaimana? Nah, Ibu Ida, untuk kasus-kasus seperti ini memang hukum itu tidak berlaku secara letterlah. Tetapi prinsip atau substansi hukum itu adalah ya adanya kepastian hukum dan adanya keadilan, ya, keadilan bagi para pihak tentunya. Oleh karenanya, pertama yang saya jawab, PPJB Ibu tetap sah selama belum dibatalkan, ya. Dibatalkan itu atas kesepakatan bersama atau sepihak oleh developer. Misalnya saja developer dulu sudah pernah mengirimkan surat, Ibu ditagih sampai berkali-kali lantas dia batalkan sepihak, itu berarti sudah batal. Nah, ini yang harus diperhatikan. Sepanjang belum ada pembatalan berarti itu masih sah. Nah, sekarang yang saya baca tadi saya tidak sebutkan dalam email Ibu juga dikatakan bahwa dulu itu 15 tahun lalu kan harganya cuma berapa ya? Anggaplah cuma 200 juta. Ya, sekarang mungkin sudah 1 miliar. Nah, sedangkan kalau dia bayar setengah berarti kan tinggal 100 juta. Ibu Ida mau bayar 100 juta. Saya kira prinsip keadilannya begini. Memang juga tidak wajar kalau Ibu membayar dengan harga lama. Ya kan? Dengan harga lama maksudnya Ibu bayar, udah saya tinggal bayar 100 juta, rumahnya saya ambil. Itu juga tidak fair. Tapi tidak fair juga kalau developer langsung mengenakan harga baru, dipotong uang yang Ibu sudah bayar. Jadi 1 miliar kurang 100, Ibu harus bayar 900. Itu nggak fair. Yang fairnya adalah, ya, ditawarkan dalam negosiasi adalah dibayar proporsional. Ya, proporsional artinya apa? Proporsional itu dulu harganya 200, saya sudah bayar 50%. Jadi prosentase 50%. Kalau harganya itu 1 miliar, berarti saya kurang bayar 500, bukan 900. Ya, prosentase. Ya, saya membayar berarti 50% dari harga baru. Jadi bukan sisa harga itu. Itu yang paling fair. Nah, langkah selanjutnya adalah tentunya kalau misalnya sudah langsung bisa diAJB-kan. Kalau tidak berarti PPJB-nya harus diadendum, ya, diperbaharui, ya, diupdate sesuai dengan ketentuan yang ada. Apakah Ibu mau bayar lunas atau mau bertahap lagi dan kapan AJB-nya? Apakah sertifikatnya sudah ada, sudah pecah, lantas bisa diAJB-kan? Kalau bisa sudah ada sertifikatnya, sudah dipecah, ya udah langsung diAJB-kan aja. Ibu bayar 50% dari sisa itu. Nah, yang terakhir adalah bagaimana penentuan harga baru, ya kan harus fair juga. Tidak bisa juga developer secara sepihak seenaknya membuat harga-harga baru. Harga ini kan sebenarnya sesuatu yang gampang dibuktikan, ya. Rumah tipe apa per meter itu berapa, itu ada benchmarknya, ada rule of thumb-nya, ya. Nah, harga pun penentuan harga, saran saya bukan harga yang ditentukan sepihak oleh developer, tetapi dibagi lagi secara proporsional, ya, antara harga, let's say harga yang ditentukan developer misalnya 1 M. Nah, harga PBB-nya berapa? NJOP-nya berapa? Kalau NJOP-nya misalnya ternyata cuma 700. Ya, 700 ditambah 1 M bagi 2, itu yang fair. Jadi kita semua mengambil dari sisi perhitungan, ya, pemerintah dan developer. Misalnya 700 NJOP. Kita mau pakai NJOP atau pakai harga ini? Ya, fairnya adalah proporsional. 1 miliar tambah 700 bagi 2, itulah harga wajar. Jadi ada namanya harga NJOP, ada harga pasar, ada harga wajar. Nah, harga wajar bagi 2. Nah, inilah yang harus dinegosiasikan. Jadi kembali lagi kesimpulan saya adalah PPJB Anda, Ibu, tetap berlaku sepanjang tidak dibatalkan, ya. Tetapi untuk kelanjutannya harus
dibuatkan AJB langsung atau PPJB yang adendum dari PPJB itu dengan isinya ini kan pasti berkutat di masalah harga. Saya cuma kasih guidance harga yang fair itu adalah pertama penentuan harga sekarang itu dari NJOP dengan harga pasar berapa bagi 2. Nah, itulah harga baru. Nah, harga baru itu Ibu bayar sesuai kekurangan prosentasenya. Bukan harganya misalnya 1M, Ibu sudah bayar 100 dipotong 100 jadi sisa bayar 900. Bukan begitu ya. 100M itu sama dengan 50%, berarti 50% dari harga baru. Inilah bekal Ibu untuk bernegosiasi. Saya kira demikian Ibu Ida, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Nantikan Property Law Pas FM berikutnya. Bila Anda memiliki pertanyaan Property Law, email ke redaksi@pasfm.com. redaksi@pasfm.com.